Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan membahas bab 2, yaitu koordinat kartesius. Oke. Kalian tahu kan kapal laut ya, kapal lautan gitu ya. Jadi kalau kita di daratan tuh kan kita ngerti arah kanan kiri misalnya, karena kita pakai utara, selatan, timur, barat gitu ya untuk menunjukkan arah. Tapi kalau di laut itu kan permukaannya sama semua ya, lautan semua isinya gitu, kita nggak tahu patokan yang mana. Jadi kalau mereka pakai arah itu mereka pakai sistem koordinat gitu. Nah, jadi koordinat kartesius ini bisa digunakan untuk itu, menentukan arah kalau kalian misalnya menggunakan kapal atau penerbangan juga sama seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas soal itu. Yang pertama kita bahas hari ini adalah posisi suatu titik. Oke, jadi kita akan menentukan posisi suatu titik. Sistem koordinat kartesius 2 dimensi itu biasanya digambarkan dengan dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Ya. Sumbu yang saling tegak lurus. Nah, ada yang berdiri, saya tambah. Kemudian ada yang berdiri ini atau disebut dengan yang vertikal ya. Ada juga yang horizontal gitu. Nah, sumbu yang vertikal itu biasa disebut dengan ordinat. Yang berdiri ya. Yang berdiri, tunggu. Hilang. Nah, ini biasa disebut dengan sumbu Y dan ini sumbu X. Itu X ya. Jadi X-nya kayak gini. Bukan kayak gini ya, nanti kayak kali. Jadi X-nya kayak gini. Oke. Jadi ini bisa disebut dengan ordinat. Ini bisa disebut dengan absis. Jadi kalau nanti ketemu absis berarti dia sumbu X. Ordinat berarti dia sumbu Y. Ya. Jadi ini namanya bidang X dan Y. Oke. Titik potong antara X sama Y di sini itu titik potong O, biasa disebut dengan titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Jadi titik perpotongan adalah 0,0. Jadi setiap sumbu itu punya jarak yang sama ya. Jadi kalau kita gambarkan ininya di sini, jarak sini ke sininya harus sama ya, tidak boleh ada yang panjang ada yang pendek. Jadi harus sama, nggak boleh panjang pendek, nggak boleh, ini harus sama. Oke, jadi nanti pas posisinya, nggak boleh ada yang misalnya satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, nggak boleh panjang pendek kayak gitu, itu nggak benar. Jadi jarak masing-masing ruas harus sama ya. Oke, sekarang kalau bilangannya atau angkanya yang ada di dalamnya, dia punya angka-angka yang berbeda pastinya. Di sini titik 0 ya, di sini 1. Biasanya orang nulisnya di bawah, tapi ini bawahnya ada 0,0 apa ya. Sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5, 6. Kalau ke arah kiri dia menjadi negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ke bawah dia juga negatif.
negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ke atas dia positif 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya saya bikin titik di sebelah sini. Berapa koordinat? Ini titik saya kasih nama titik A. Berapa koordinatnya? Nah, cara mencari koordinatnya adalah kita perhatikan dulu X-nya ada di angka berapa. Pada sumbu X dia ada di bilangan berapa. Oke, kita perhatikan, kita tarik dari titik ini sebuah garis ke sumbu X. Sumbu X yang ini ya, ingat ya, ini sumbu X. Nah, ke sini. Kalau kita perhatikan, ini dia berada di angka ke-4. Maka koordinatnya adalah 4, kemudian kita perhatikan Y-nya ada di angka berapa. Kita tarik garis Y-nya. Oke, ternyata ada di angka 2, berarti Y-nya adalah 2. Maka koordinat A adalah 4,2. Boleh nggak koordinat A-nya menjadi 2,4 ditukar? Kita ngitung yang Y-nya dulu, nggak boleh, harus X dulu. Jadi dia koordinatnya itu harus koordinat harus X, Y, nggak boleh Y, X. Contoh lagi, misalnya kita bikin di sini. Oke. Berapa koordinatnya? Oke, kita lihat X-nya ada di angka negatif 4. Ini misalnya B ya, negatif 4. Terus lihat Y-nya ada di 1, berarti 1. Nah, maka koordinatnya adalah negatif 4,1. Ya. Lagi, misalnya di sini. Ini C. Berapa koordinat C? Maka kita lihat di X-nya dulu. Ke atas ya. Ke atas atau ke bawah dulu. X-nya pada garis X dia berada di angka 3. Pada Y-nya di angka berapa? Pada angka negatif 2. Maka koordinat C adalah 3, negatif 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya tadi kekecilan ternyata. Oke, selanjutnya kuadran. Oke, kuadran. Saya gambar lagi atau di sini aja deh. Untuk kuadran koordinat kartesius itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, kuadran 1, kuadran ya. Nah, kuadran 1 ada di sini. Jadi pembaginya nih garis ini. Ya. Ini kuadran 1, daerah sini. Semuanya kuadran 1. Daerah sebelah sini adalah kuadran 2. Daerah sebelah sini adalah kuadran 3. Dan di sini adalah kuadran 4. Nah, berada pada kuadran berapa titik A? Titik A berada pada kuadran 1. Kuadran berapa titik B? Titik B berada di kuadran 2. Berapa kuadran titik C? Titik C berada pada kuadran 4. Nah, seperti itu ya. Jadi pemisahnya adalah garis sumbu X dan sumbu Y ini gitu. Di sini paham ya? Oke, terakhir kita akan memahami posisi
titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Jadi kalau terhadap titik asal mungkin sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Jadi titik misalnya nih lah titik kita cari deh titik warna ini biru. Titik D ada di sini. Ini titik D. Nah, kalau dia misalnya 0 sebagai titik pangkal koordinat atau titik acuannya 0,0, maka kita langsung bisa menentukan berapa koordinat titik D. Caranya perhatikan dia X-nya ada di bilangan berapa, X-nya ada di negatif 5 dan Y-nya ada di bilangan negatif 2. Nah, maka koordinat D adalah negatif 5, negatif 2. Itu kalau titik acuannya 0,0. Kalau titik acuannya bukan 0,0 nih, saya gambarkan di sini. Kita bikin lagi. Ya, tunggu. Saya zoom dulu. Oke, misalnya nih di sini. Oke. Kok nggak pas di garis? Bentar. Kurang ke bawah ya. Apa ya? Ulang-ulang. Demi kesempurnaan. Oke. Nih contoh. Ini kan titik ini 0,0 ya. Titik O kita bisa sebut O 0,0. Jangan di situ nulisnya. Sini aja. Titik. Kenapa? Titik O 0,0. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. X-nya besar ya, salah tadi kecil. Oke, lalu di sini koordinatnya ruas-ruasnya kita bikin jarak yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini di sini ya. 1 set 1 2 3 4 5. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih titiknya ada di sini, ini titik A. Titik A koordinatnya berapa? Kalau kita lihat ya, pakai warna lain. Kita lihat X-nya ada di berapa dia? Di 4, Y-nya ada di 3 ya, berarti 4,3. Oke. 4,3 koordinat titik A. Terus ada lagi titik B di sini misalnya. Koordinatnya berapa? 1,1. Oke. Nah, kemudian kalau koordinat titik A 4,5, berapa koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2 ya. Jadi titik acuannya bukan lagi 0,0 tapi titik acuannya yang B. Salah. Ini soalnya. Jika koordinat titik A 4,3, berapa koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,1. Nah,
Jadi kalau titik acuannya 0,0, A-nya berada pada 4,3. Tapi kalau titik acuannya 1,1 bukan 0,0, berapa gitu. Cara menghitungnya adalah dengan yang Mbak punya A, kita kurang yang punya B. Punya A kan 4,3. Kita kurang dengan 1,1. Berarti berapa? 4 dikurang 1 dapat 3, ini kurang ini kurang ini. Di koma 2. Jadi koordinatnya menjadi 3,2. Itu ya. Atau kalau kita lihat dari gambarnya nih 4 ya, ini kan titik anunya nih. Titik acuannya nih di sini, bukan lagi di sini. Kita bikin aja nih gini. Nah, ini berarti ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Ini jadi 1, ini jadi 2. Nah, dia ada di sini tetap, ya kan? Berarti ada di berapa? Ada di 3,2. Itu kalau pakai gambar 3,2. Tapi kalau pakai menghitung tinggal dikurang. Jadi titik yang ditanya dikurang titik acuan. Seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group atau Japri saya langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.